Karno berkata dalam pidato lahirnya Pancasila, bangsa Indonesia ialah seluruh manusia-manusia yang menurut geopolitik yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggal di kesatuannya semua pulau-pulau Indonesia dari ujung utara Sumatera sampai ke Irian. Indonesia adalah keindahan alam yang menggetarkan hati. Indonesia adalah semangat yang bergelora di sanubari setiap anak negeri. Indonesia adalah pusaka, kekayaan alam limpah untuk kesejahteraan semua rakyatnya. Indonesia adalah doa, puji syukur, dan restu untuk tetap abadi. Indonesia adalah bangsa dengan keragaman budaya, sebuah berkah sekaligus tanggung jawab yang besar. Segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya rakyatnya, itulah kebudayaan. Anugerah karunia dari Tuhan bahwa bangsa Indonesia dari masa ke masa terus melahirkan dan terus memiliki orang-orang yang bekerja penuh pengabdian. Kerja dan pengabdian yang terus memberi denyut pada perjalanan kebudayaan bangsa Indonesia.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah Tuhan kami, pada saat ini kami memuji dan bersyukur kepadamu karena kami ditakdirkan melaksanakan tugas penting, yaitu pemberian anugerah kebudayaan tahun 2020 kepada putra-putra terbaik Indonesia yang tahun ini berhak untuk mendapatkannya. Ya Allah Tuhan kami, di tengah gemuruhnya virus pandemi negeri ini, kami tidak lupa pada perkembangan kebudayaan, karena dengan kebudayaan, peradaban, kemajuan, dan kreativitas bangsa kami nanti akan mengharumkan nama Indonesia di tengah-tengah percaturan kebudayaan dunia. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami mohon rahmat dan hidayah-Mu agar dengan pemberian anugerah kebudayaan ini dapat menjadi pemicu bangkitnya kebudayaan kreatif. Karena dengan kebudayaanlah kami bisa meningkatkan harkat, kehormatan, dan marwah bangsa Indonesia yang santun, sopan, rukun, aman, damai, adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengasih, kami yakin kegiatan politik, ekonomi, hukum, pendidikan, dan teknologi di negeri ini perlu bertumpu di atas rel kebudayaan agar kami tetap bersatu dalam perbedaan. Karena itu kami mohon Pancasila tetap menjadi dasar utama dari falsafah kebudayaan Indonesia. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami sadar kami semua minum air Indonesia menjadi darah kami. Kami makan beras dan buah-buahan Indonesia menjadi daging kami. Kami menghirup udara Indonesia menjadi nafas kami. Kami bersujud di atas bumi Indonesia, berarti bumi Indonesia adalah sajadah tempat pengabdian kami. Dan bila tiba saatnya kami mati, kami semua akan tidur dalam pelukan bumi Indonesia. Daging kami yang hancur membusuk akan bersatu kembali dengan harumnya bumi Indonesia. Maka tidak ada alasan untuk tidak cinta kepada bangsa dan tanah air. Tidak ada alasan untuk tidak cinta kepada Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya mujibas sailin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu, Rahayu, salam kebajikan. Anugerah Kebudayaan Indonesia adalah apresiasi bagi masyarakat Indonesia yang memiliki dedikasi terbaik di bidang kebudayaan Indonesia. Anugerah Kebudayaan Indonesia merupakan bentuk komitmen pemerintah terhadap pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan dalam rangka pembangunan jati diri bangsa dan penguatan karakter manusia Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Hadirin sekalian, sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat nikmat dan karunia-Nya kita masih diberi umur panjang, sehingga di masa pandemi ini kita masih tetap beraktivitas dan menjaga spirit kita untuk pemajuan kebudayaan bangsa Indonesia. Anugerah Kebudayaan Indonesia adalah penghargaan kebudayaan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk individu, komunitas, pemerintah daerah yang telah berdedikasi dalam pelestarian dan pemajuan kebudayaan. Anugerah ini sebetulnya sudah sejak lama dilakukan, dulu namanya Hadiah Seni, tepatnya pada tahun 1969. Dan mulai tahun 2012, Anugerah Kebudayaan diampu oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sebelumnya dilaksanakan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2001 sampai dengan 2011. Sejak tahun 1969 hingga 2019, sudah ada 920 penerima, yaitu sebagai berikut. Pertama adalah gelar tanda kehormatan Presiden Republik Indonesia atau disebut Bintang Mahaputra, ada 26 orang. Kemudian ada gelar tanda kehormatan Presiden RI bernama Bintang Budaya Paramadharma, berjumlah 88 orang. Yang ketiga, gelar tanda kehormatan Presiden Republik Indonesia yang bernama Satya Lancana Kebudayaan, berjumlah 103 orang. Selanjutnya hadiah seni ada 303 orang, ada kategori pencipta, pelopor, dan pembaru 48 orang, ada kategori pelestari sejumlah 119 orang, kemudian ada maestro seni tradisi berjumlah 75 orang, ada kategori anak dan remaja 79 orang, ada kategori perorangan asing sejumlah 15 orang, ada media massa sejumlah 23 media, kemudian ada komunitas berjumlah 22 komunitas, dan terakhir tentunya pemerintah daerah berjumlah 19 pemerintah daerah, sehingga secara keseluruhan berjumlah 920 penerima. Dapat kami sampaikan bahwa pelaksanaan pemberian Anugerah Kebudayaan Indonesia tahun 2020 ini melalui sekian tahapan. Tahapan pertama itu berlangsung bulan Februari sampai dengan April, yaitu berupa penerimaan usulan dari pemerintah daerah. Kemudian kami melaksanakan seleksi administrasi pada bulan Mei. Kemudian kami juga melaksanakan seleksi substansi yang dilakukan oleh tim penilai khusus yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu berlangsung bulan Juni sampai dengan Juli. Selain itu, kami juga melakukan visitasi atau verifikasi lapangan untuk memastikan tidak hanya data, tetapi juga fakta di lapangan. Ini dilaksanakan dari bulan September sampai dengan bulan Oktober, khususnya awal Oktober. Dan terakhir tentunya pemberian atau penyerahan penghargaan kepada penerima yang dilaksanakan pada bulan Desember 2020. Total usulan Anugerah Kebudayaan Indonesia 2020 yang masuk ke dalam formulir online cukup luar biasa menurut kami, walaupun dalam masa pandemi Jadi dari kategori gelar tanda kehormatan Presiden ada 11 orang, ada kategori pelestari ada 111 orang, kemudian pencipta, pelopor, dan pembaru ada 60 orang, maestro seni dan tradisi ada 33 orang, anak dan remaja 73 orang, komunitas 32 komunitas, pemerintah daerah yang diusulkan ada 5 pemerintah daerah, dan perorangan asing ada 6 orang. Namun sayangnya untuk perorangan asing karena kondisi belum bisa dilaksanakan pada tahun 2020. Jadi total usulan ada 331 usulan. Pada tahun 2020, penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia terpilih sejumlah 33 penerima, baik individu, komunitas, maupun lembaga yang telah ditetapkan secara resmi
oleh keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 1024/P/2020 tentang penerima anugerah Kebudayaan Indonesia tahun 2020 dan ditetapkan pada tanggal 23 November 2020 dengan rincian sebagai berikut. Untuk pelestari ada 8 orang yang menerima, untuk pencipta, pelopor dan pembaru ada 7 orang, untuk maestro seni tradisi ada 6 orang, untuk anak dan remaja ada 5 orang, untuk komunitas ada 4 komunitas, kemudian untuk pemerintah daerah ada 3 pemerintah daerah, sehingga jumlah total penerima ada 33 penerima. Demikian hadirin sekalian, informasi dari kegiatan Anugerah Kebudayaan Indonesia tahun 2020. Tentunya kami mengucapkan apresiasi dan penghargaan yang sebesar-besarnya buat para penerima. Mudah-mudahan penghargaan ini bermanfaat dan berkah, sehingga semua penerima bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi role model untuk pemajuan kebudayaan di Indonesia. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim juri, kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan Anugerah Kebudayaan Indonesia tahun 2020 sehingga dapat berjalan dengan lancar. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Anugerah Kebudayaan adalah penghargaan di bidang kebudayaan yang diberikan kepada individu, komunitas, dan pemerintah daerah yang berdedikasi di dalam pelestarian, pembinaan, dan pemajuan kebudayaan. Kegiatan ini sudah berlangsung sejak tahun 2012 dan tentunya setelah keluar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, kegiatan ini semakin dikukuhkan karena pasal 50 dari undang-undang tersebut mengamanatkan adanya penghargaan terhadap mereka yang memiliki jasa di bidang pemajuan kebudayaan. Dan dengan adanya anugerah kebudayaan ini, tentu di samping kita menghargai jasa dari para individu dan juga komunitas serta pemerintah daerah di dalam memajukan kebudayaan, juga berfungsi untuk menetapkan tolok ukur tentang pemajuan kebudayaan. Mereka mendapat penghargaan, menjadi teladan, menjadi contoh bagaimana kita, baik itu individu, komunitas maupun pemerintah daerah, berperan di dalam memajukan kebudayaan. Tentu di masa pandemi ini kita tidak dapat berkumpul secara langsung, sehingga 33 peraih anugerah ini, baik perorangan, komunitas maupun pemerintah daerah yang sedianya hadir bersama kita, diwakili oleh 2 penerima anugerah. Yang pertama berasal dari wilayah DKI Jakarta, yaitu Saudara Erwin Kutawa dengan bidang keahlian sebagai komponis dan juga konduktor, serta Saudari Hartati di bidang keahlian koreografi. Dan tentu walaupun tidak semua bisa hadir langsung bersama kita, tidak mengurangi nilai dan penghargaan yang diberikan kepada mereka semua. Dan saya kira justru di saat pandemi seperti ini, kegiatan dilangsungkan secara daring sudah semakin banyak dilakukan, dan tentu pelan-pelan juga sudah mulai mendapat tempat di hati masyarakat, dan berharap bahwa ini selanjutnya akan menjadi pola baru dan tentu tidak mengurangi nilai penting dari kegiatan kita ini. Kita tentu semua berharap bahwa pelaksanaan anugerah kebudayaan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pemajuan kebudayaan secara keseluruhan. Dan tentu kita juga terus mendoakan semua dalam keadaan sehat, terutama para penerima anugerah, dan kita terus menunggu karya mereka dalam pemajuan kebudayaan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Setiap zaman pastinya menghasilkan batu penandanya. Produk budaya, termasuk di dalamnya karya seni, adalah wahana utama untuk menangkap geliat zaman tersebut. Dan tentu saja ada pelaku budaya, seniman, yang karena kejeniusannya berhasil mengelaborasi tanda-tanda zaman di dalam karya dan kerja-kerja kebudayaan mereka. Itulah kerja para pelopor, para pencipta, para pembaru yang karya dan kerjanya menghadirkan ekspresi tanda-tanda zaman. Anugerah Kebudayaan Indonesia kategori pencipta, pelopor, dan pembaru adalah penghargaan kebudayaan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada seseorang yang menciptakan karya budaya. Prestasinya memperlihatkan pembaruan penciptaan karya budaya yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan, nilai kepeloporan yang menjadi inspirasi monumental bagi masyarakat, serta berkontribusi pada konteks kemajuan bidang budaya yang ditekuninya. Hartati, Jakarta. Hartati, esensi kehidupan dalam koreografi. Hartati adalah salah satu sosok koreografer yang tiada henti bereksplorasi dalam pencarian tanpa batas. Koreografer yang bergerak dalam kerangka inovasi dan eksplorasi sering dipandang menjadi kekayaan ekspresi seni kontemporer. Ada pembaharuan di sana. Walau inspirasi itu masih lekat dengan tradisi budaya etniknya, tapi karya yang dilahirkan tersebut mampu memperlihatkan dan memiliki kebebasan berekspresi dengan berbagai nuansa. Musik atau akar itu menjadi penting untuk membuat karakter karya kita lebih menunjukkan identitas siapa kita. Erwin Gutawa, Jakarta. Erwin Gutawa adalah satu dari sangat sedikit musisi dan konduktor orkestra asal Indonesia yang telah menjelajahi dunia melalui karya musiknya. Pekerjaannya sebagai orkestrator termasuk konduktor, pencipta lagu, penata musik, pemandu bakat telah mengantarnya bekerja sama dengan ratusan musisi lintas negara. Walaupun kita tahu orkestra itu adalah format musik yang kita ambil dari budaya barat, tapi dalam berkarya tetap aja kita harus punya jati diri sebagai seorang orang Indonesia. Hans Jaladara, Bogor, Jawa Barat. Hans Jaladara adalah komikus pencipta karakter Panji Tengkorak. Panji Tengkorak adalah nama seorang tokoh komik silat yang pertama kali muncul tahun 1968. Komik ini sangat legendaris dan populer. Tokohnya seorang pengembara yang selalu menutupi wajahnya yang tampan dengan topeng tengkorak. Kemana-mana ia selalu menyeret sebuah peti mati. Ia dijuluki sebagai pengemis sakti dari Kidul. Karya Hans Jaladara dengan Panji Tengkoraknya bisa disebut sebagai sebuah karya yang monumental, yaitu menjadi inspirasi pembuatan film kerjasama internasional berjudul The Ghostly Face yang juga menjadi telaah pada disertasi kebudayaan. Sampai sekarang pun saya masih pikir bukan karena suka sih ya. Iwayan Yudane, Denpasar, Bali. Bicara tentang inovasi berkesenian tradisional Bali, maka Iwayan Gede Yudane adalah tokoh sentral. Namanya mengemuka tatkala Yudane pernah secara rutin sebulan 2 kali menggelar acara Komponis Kini Bali
yang difasilitasi oleh Bentara Budaya Denpasar. Yudane mengumpulkan para komponis dan penggiat seni tradisional Bali serta mengharuskan mereka berani menampilkan karyanya. Lalu mendiskusikan karya tersebut seusai pagelaran. Yudane melakukan itu sejak pertengahan tahun 2000-an. Gede Yudane memang memiliki latar belakang gamelan Bali yang sangat kuat sesungguhnya. Karena gamelan Bali itu terkait erat dengan filosofi kehidupan masyarakat Bali. Umbu Landu Paranggi, Denpasar, Bali. Umbu Landu Paranggi, penyair pelopor komunitas sastra Yogya Bali. Umbu adalah penyair yang hebat. Sajak-sajak lirisnya kuat, namun ia lebih bahagia apabila menemukan anak asuhnya mampu menciptakan puisi-puisi yang baik. Ia melupakan sajak-sajaknya sendiri untuk lebih menumbuhkan sajak-sajak orang lain. Ia adalah pelopor, pendidik komunitas-komunitas sastra yang mampu melahirkan sastrawan-sastrawan tangguh. Keberanian menjadi diri sendiri, itu dah, jangan meniru. Azwar AN, Yogyakarta. Azwar AN, sang penggerak teater Jogja. Dari tahun 1960-an sampai sekarang, Azwar tak berhenti berkarya dalam teater. Pengaruh Azwar terhadap perkembangan teater di Jogja sungguh besar. Azwar aktif menghimpun anggota-anggota teater alam yang telah tersebar di mana-mana. Karisma dan daya juang Azwar untuk teater tetap menyala. Tidak banyak tokoh teater yang bisa bertahan seperti Azwar. Terima kasih Pak Menteri. Semoga teater-teater kita atau kesenian-kesenian kita yang lain dapat lebih maju, dapat lebih berkembang, dapat lebih terperhatikan oleh Bapak Menteri. Tisna Sanjaya, Bandung, Jawa Barat. Tisna Sanjaya adalah perupa yang punya perhatian mengaitkan persoalan seni dengan ekologi. Hal yang diperjuangkan Tisna bukan sekedar pencarian estetis serta memberontak terhadap kanon-kanon estetis yang telah mapan. Namun, ia juga memiliki komitmen untuk terlibat dalam hal-hal etis, terutama pada isu-isu lingkungan dengan cara banyak terjun ke dalam advokasi lingkungan. Salah satu terobosan Tisna yang fenomenal untuk penyelamatan lingkungan ialah dengan mendirikan studio dan pusat kebudayaan Cigondewa pada 2007. Karena kalau saya sedang berkarya seni sejak mahasiswa dulu, tahun 80-an, selalu saya punya mimpi, punya imajinasi. Seni itu dikerucutkan atau dikerdilkan hanya sebagai seni. Tapi saya ingin seni itu dilebarkan, diluaskan, menjadi peristiwa kebudayaan. Yeah!
Di tengah arus modernisasi dan globalisasi hari ini, bukan hal mudah untuk bersetia pada warisan tradisi budaya bangsa. Bukan rahasia pula bahwa ada seni tradisi yang kini tinggal cerita. Di titik itu, upaya pelindungan dan pengembangan kebudayaan menjadi penting. Harapan akan lestarinya tradisi bukan sekedar angan-angan. Ketika kita tahu bahwa ada para maestro, para ahli seni tradisi yang sedari muda hingga sepuh bersetia, barangkali dengan sedikit kekeraskepalaan, mempelajari, mempraktekkan, dan menghidupi seni budaya tradisi bangsa. Mereka, para maestro itu, bak pembenih dan penanam bagi seni tradisi agar lestari untuk generasi kini dan mendatang, untuk tetap menjadi inspirasi bagi kehidupan kita. Anugerah Kebudayaan Indonesia kategori Maestro Seni Tradisi adalah penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada mereka yang secara tekun dan gigih mengabdikan diri pada jenis seni tradisi yang langka atau hampir punah dan telah secara konsisten berkarya di bidang tersebut. Sumiati atau Mbah Pringgo, Surakarta, Jawa Tengah. Sumiati atau lebih dikenal dengan nama Mbah Pringgo, dikenal sebagai seorang pemusik gender wayang kulit asal Surakarta, Jawa Tengah. Saat ini, Mbah Pringgo menjadi satu-satunya wanita pemusik gender wayang kulit senior yang masih aktif berpentas. Pengabdian Mbah Pringgo dalam merawat seni musik tradisional hingga di usia senja seperti saat ini sebagai ekspresi kecintaannya terhadap seni karawitan, khususnya musik gender. Kulo matur nuwun. Saking kementerian. Saking kementerian. Tesih ngatosaken gesang kula. Pun ngoten mawon. Rek akeh-akeh. Kusni Sulang, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kusni Sulang membangun kembali eksistensi Dayak di tanah Borneo. Kusni Sulang lahir di Kasongan, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, 25 September 1940. Di tengah berbagai benturan kepentingan di pedalaman Kalimantan, ia menggegas pentingnya revitalisasi desa adat Dayak di Kalimantan Tengah, melakukan upaya-upaya guna membangun kembali eksistensi Dayak di tanah Borneo sebagai sebuah entitas budaya sekaligus dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Kita memerlukan barisan panjang, satu kekuatan besar untuk merubah wajah Kalteng menjadi maju. Nah, untuk itu bukan dengan kekuatan keterampilan seorang insinyur, tetapi seorang penulis. Karena itu saya mengambil jurusan jurnalistik. Mak Nuyah, Muko-Muko, Bengkulu. Mak Nuyah tiada hari tanpa menari gandai. Mak Nuyah adalah perempuan penari gandai asal Dusun Baru Limakoto, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Muko-Muko, Provinsi Bengkulu. Di usianya yang ke-64 tahun, ia masih sangat aktif menari di berbagai acara atau kegiatan adat, baik di desanya maupun di luar desanya. Nama Mak Nuyah begitu dikenal oleh masyarakat lintas desa yang ada di Kecamatan Air Dikit,
karena dedikasi yang luar biasa dalam upayanya melestarikan tari tradisional Gandai. Yais Hi Yakub, Halmahera Selatan, Maluku Utara. Yais Hi Yakub merawat tradisi, merawat kejujuran hati. Perjalanan Yais Yakub mengenal tradisi Sopik sebagai hukum adat di Tahane berangkat dari latar belakang kakeknya yang merupakan seorang imam tradisi Sopik. Yais Yakub ditetapkan sebagai pengganti sang kakek dengan persetujuan para tetua adat di desa Tahane menjadi seorang imam pemimpin tradisi hukum Sopik ketika ia berusia 41 tahun. Sejak itu, hingga di usia senjanya, saat ini ia masih konsisten melakukan upaya pelestarian tradisi hukum Sopik. Keputusan Sopik ini keputusan jujur, keputusan ikhlas. Itu. Di laut ada siapa kok? Di laut ada siapa? Siapa yang ganggu situ ke bawah? Jadi jujur saja, jujur dan ikhlas. Simon Bana, Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Simon Bana adalah seorang pemusik sekaligus pembuat alat musik tradisional Veku. Alat musik Veku memang bukan alat musik melodis yang memiliki nada-nada teratur seperti alat musik tiup pada umumnya. Suara dan pola meniup Veku yang berbeda-beda dapat menciptakan alunan suara yang berbeda sesuai dengan tujuan permainannya, entah untuk memanggil para ternak kembali pulang, untuk mengusir kejenuhan dan kesepian ketika menjaga para ternak di tempat mencari makan, ataupun mengiringi lagu-lagu pujian di ibadah Minggu di gereja. Terima kasih nyo anak planet di pusat dan nanti umen anak suite. Bukan cuma nem tapi nem natuin ona budaya Veku lagi. Jadi nanti umen jadi ucapan terima kasih. Wis nanonokan ki mau katenokan kaya andi. Sugio Pranoto, Banyuwangi, Jawa Timur. Lahir di kota Banyuwangi pada tanggal 25 Juli 1949, Sugio Pranoto mengenal dan mencintai tradisi Janger Banyuwangi sejak usia dini. Saat ini, Sugio aktif sebagai sutradara generasi kelima Janger Banyuwangi di Sanggar Madyo Utomo atau yang lebih dikenal oleh masyarakat sebagai Janger Madyo Utomo Banje. Saya ucapkan terima kasih atas dasar anugerah pemberian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang saya terima. Saya berterima kasih. Juga saya merasa bersyukur dan merasa bangga atas pemberian yang sudah diberikan kepada saya. Indonesia, negeri kaya budaya. Keragaman dan kekayaan budaya adalah modal bangsa kita. Di pelosok-pelosok negeri ada individu-individu dan lembaga yang setia mendedikasikan dirinya untuk melestarikan budaya warisan nenek moyang. Mereka mengupayakan pelestarian itu dengan penuh rasa cinta tanpa pamrih. Hanya memberi, tak harap kembali. Kepada mereka yang mengupayakan pelindungan objek-objek pemajuan kebudayaan dengan dedikasi dan kesetiaan, segenap kita, warga negara Indonesia, menaruh hormat yang mendalam.
Anugerah Kebudayaan Indonesia kategori Pelestari adalah penghargaan kebudayaan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada seorang tokoh atau beberapa orang yang memiliki integritas atau personalitas dan kreativitas untuk menggali, menjaga, mengembangkan, dan melindungi karya budaya. Muhammad Suryani, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pada tahun 2010, tekadnya untuk melestarikan permainan tradisional Banjar diwujudkan dengan membangun sanggar di halaman rumahnya. Di sanggar itulah ia bersama rekannya membuat berbagai permainan tradisional yang sudah ia kenal sejak kecil, seperti egrang, bagasing, ketape, dan balogo. Ia percaya banyak nilai luhur yang bisa digali dari permainan tradisional, antara lain kebersamaan, gotong royong, dan kegigihan. Sesuai kemampuan, saya angkat terus permainan tradisional ini supaya anak-anak tuh paling tidak bisa bermain dulu dan nanti akhirnya mencintai dia permainan tradisional ini. Ibnu Hajar MH, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Pelestarian budaya yang menjadi fokusnya adalah semua yang terhimpun dalam budaya daerah, antara lain seni tari, musik, drama, lukis, cerita rakyat, sastra, serta adat perkawinan orang Bangka. Target dan sasaran utama dari berbagai upaya pelestarian tersebut tak lain agar warisan budaya dapat diturunkan secara berkelanjutan, melahirkan regenerasi penerus yang melestarikan warisan budaya serta memperkaya dan memperkenalkan budaya Melayu Bangka Belitung sebagai bagian dari budaya Indonesia kepada dunia internasional. Budaya Bangka ini saya rambah, saya tidak mengambil budaya lain. Kalau ditanya motivasi saya membangun sanggar ini adalah kepedulian bahwa budaya itu penting, karena budaya adalah sebagai langkah awal dari hidupnya manusia. Mariam G. Mailili, Buol, Sulawesi Tengah. Motunugan, Mobotukan, berjalan beriringan dan selaras. Sebuah ungkapan yang meluncur indah dari Mariam G. Mailili untuk menggambarkan bagaimana ia berupaya mengabadikan segala budaya dari tanah Buol agar terus lestari. Demi untuk melestarikan budaya Buol, saya tidak tanggung-tanggung, saya tidak takut rugi demi untuk budaya kita di masa anak-anak kita masa akan datang. Alhamdulillah, saya seperti bermimpi. Saya mengucapkan terima kasih kepada kementerian yang telah memberikan kepercayaan kepada saya. Ini tugas yang berat untuk saya. Zulfadli, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Tak banyak anak muda yang mau dan menyediakan waktunya untuk merawat dan menghidupi seni tradisi yang sudah tergolong langka alias hampir punah. Zulfadli adalah sedikit dari jumlah yang tidak banyak itu. Ia dengan tekun mempelajari cara membaca naskah pusaka pada daun-daun lontar yang bertuliskan aksara Jawa kuno, lalu menembangkannya
untuk sebuah pertunjukan. Sampai saat ini, alhamdulillah saya masih tetap belajar dan terus menjaga, melestarikan, dan mengembangkan budaya Pepausan itu demi memegang teguh dan menjaga kearifan lokal khususnya pada bidang Pepausan. Sumisih Yuningsih, Yogyakarta. Ia mulai aktif menari di Sanggar Teja Kusumanan hingga membawanya pada jalan hidup dari satu panggung ke panggung. Sumisih menjadi seniman ketoprak dan dagelan yang mulai dikenal dalam acara TVRI Yogyakarta, yaitu Obrolan Angkring. Ia dapat memainkan peran yang sangat apik dan mampu membuat penonton tergelak. Pokoknya sumpah saya sebagai seniman ketoprak, kalau memang banyak yang masih membutuhkan saya, sesuai dengan peran saya, kemampuan saya, kekuatan saya, oke, sampai akhir hayat pun saya ketoprak. PT Kereta Api Indonesia, Bandung, Jawa Barat. Selalu melakukan berbagai upaya dalam menjaga dan merawat peninggalan bersejarah berupa benda, bangunan, dan jalur atau lintas. Khususnya peninggalan yang memiliki nilai luhur sejarah perjuangan bangsa, sehingga bisa menjadi media edukasi sejarah dari Perkereta-apian Indonesia. Melestarikan kekayaan budaya Perkereta-apian Indonesia diharapkan dapat memberikan wawasan sejarah dan semangat baru bagi generasi mendatang hingga diakui di dunia internasional. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan yang telah mengapresiasi kami, dan ini akan menjadi momentum bagi kami untuk terus melakukan upaya-upaya dan memecut kami, memotivasi kami untuk lebih baik lagi. Mursi, Pesisir Barat, Lampung. Mursi Marsudin, penjaga tradisi Hahiwang dari Tanah Krui. Masyarakat Krui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung lebih mengenalnya dengan nama Mama Lawo. Ia adalah seniman tradisi Krui yang tergolong serba bisa. Tetapi melalui tradisi tutur yang mereka namakan Hahiwanglah, nama Mama Lawo dikenal luas di lingkungan masyarakat adat Saibatin atau peminggir di Tanah Krui. Harapan saya, zaman generasi muda sekarang ini melanjutkan. Christian Rinto Tarore, Manado, Sulawesi Utara. Kebangkitan Kawasaran, sebuah tradisi tarian leluhur yang awalnya adalah warisan tradisi keluarga di Tomohon, Sulawesi Utara. Tak bisa dilepaskan dari sosok Rinto Christian Tarore. Nama Rinto Christian Tarore juga sangat lekat dengan upaya penyelamatan kawasan cagar budaya, khususnya terkait keberadaan situs-situs tradisi megalitik dengan melakukan pemugaran waruga, watu lesung, dan batu pendiri kampung yang tersebar di wilayah Minahasa. Darah dari para leluhur mengalir. Ingatan tua ini ada di dalam diri. Jadi motivasi paling pertama itu ini harus tetap hidup, harus tetap lestari karena ini pengetahuan yang menghidupkan.
Anak adalah cinta dan masa depan. Anak akan tumbuh menjelma menjadi pelaku budaya pada waktunya. Menerima tongkat estafet kerja dari generasi sebelumnya, melanjutkan upaya pemajuan kebudayaan dengan dinamika dan tantangan pada zamannya sendiri. Maka sejatinya anak perlu untuk didorong, dibimbing, ditumbuhkan, dikenalkan pada objek dan upaya pemajuan kebudayaan. Anugerah Kebudayaan Indonesia kategori anak dan remaja adalah penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada seorang anak dan remaja yang memiliki prestasi atas karya, konsistensi, serta menginspirasi di bidang kebudayaan Indonesia. Alia Diza, Malang, Jawa Timur. Sejak belia, gadis cilik ini sudah memiliki keinginan kuat dalam membatik. Tak heran bila semasa taman kanak-kanak atau TK, Alia sering menjuarai lomba menggambar dan mewarnai dengan gambar-gambar batik sebagai motif utamanya. Batik Banteng Terbang dan Batik Flora Kota Batu merupakan batik koleksi Alia dengan menggunakan teknik batik tulis tradisional yang sudah pernah dipamerkan di luar negeri. Jadi saya berharap kemampuan saya nanti bisa berguna bagi diri saya sendiri dan juga bagi orang-orang lain. Kemudian saya juga berharap saya bisa lebih mengembangkan skill saya dalam membatik ini. Kemudian juga saya berharap semoga masih banyak generasi muda yang bisa ikut melestarikan budaya. Amarilis Megans, Kota Magelang, Jawa Tengah. Sejak usia dini, ia sudah tertarik dengan bacaan. Saat keluarganya membangun taman membaca, secara aktif, Amarilis ikut terlibat dalam pengembangannya. Ia mengajak anak-anak di lingkungan sekitarnya agar giat membaca dan menulis. Dia menjadi inspirasi dan guru bagi anak-anak lain untuk belajar mengenai alam dan lingkungan. Terpilih menjadi AKI atau Anugerah Kebudayaan Indonesia ini merupakan salah satu momen yang paling berkesan bagi saya dan sekaligus menjadi cambuk bagi saya untuk melakukan hal yang lebih baik lagi, lebih bersemangat lagi, dapat lebih membuat banyak perubahan untuk terutama di masyarakat, membuat anak-anak di masyarakat untuk melek literasi dan tidak kecanduan gadget. Ferdi Irawan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ferdi kecil bukanlah peminat seni tradisi. Semasa taman kanak-kanak atau TK, layaknya anak dalam usia bermain, ia bahkan belum memiliki minat khusus pada satu bidang. Setelah duduk di bangku kelas 2 SMP, barulah ia mulai tertarik pada seni tradisi, khususnya seni tradisi Madihin, yang cukup populer di lingkungan tempatnya tinggal, yaitu Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Madihin adalah seni tutur masyarakat Banjar berupa syair, pantun, maupun puisi yang diiringi oleh tabuhan gendang yang biasa disebut tarbang. Madihin sudah mulai jarang sekali digeluti oleh anak muda. Saya tidak ingin kesenian yang luar biasa ini, kesenian yang sangat fleksibel ini hilang atau tidak ada lagi penerusnya di masa muda. Makanya saya dan teman-teman saya mendalami kesenian Madihin ini. Rahardian Rena Wardana, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Mewarisi bakat seni mendalang dari kakeknya, Lalu Nasib AR. Pada usia yang masih sangat muda, ia mengembangkan kemampuannya mendalang dalam bahasa Sasak hingga kemudian mencapai kualitas profesional.
Melalui kemampuan mendalangnya, ia turut menyosialisasikan program pemerintah ke tengah masyarakat. Saat setelah peristiwa gempa besar di Lombok pada tahun 2018 misalnya, ia sempat berkeliling Pulau Lombok untuk melakukan pertunjukan wayang sebagai bagian upaya pemulihan trauma akibat gempa. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas pemberian penghargaan ini kepada saya. Jadi saya merasa bahagia sekali. Semoga dengan ini saya bisa terus belajar dan bersemangat untuk mempelajari wayang sasa ini agar tidak terlupakan dan hanya tinggal nama saja. Satria Kolbun, Sukoharjo, Jawa Tengah. Saat masih berumur 3 tahun, pandangan mata Satria kerap lekat ke layar televisi. Bocah cilik itu selalu tampak asyik menikmati tontonan yang disiarkan oleh televisi lokal. Tayangan tersebut tidak lain adalah sebuah pertunjukan wayang. Sampai akhirnya, ketika Satria memasuki taman kanak-kanak atau TK, tercetuslah keinginannya untuk belajar menjadi dalang. Ia memiliki multi talenta di bidang seni dalang, musik, tari, macopat, dan cerita. Ia mempelajari berbagai seni pertunjukan ini sejak berusia 5 tahun. Kemampuannya itu terus diasah secara konsisten dan terbukti berhasil membuatnya meraih berbagai penghargaan di tingkat provinsi dan nasional. Harapannya sih untuk kesenian pedalangan ya pasti satu tetap lestari, kedua itu lebih banyak peminatnya. Harapannya itu untuk penghargaan ini lebih bisa mengangkat dan menemukan anak-anak berpotensi di daerah lainnya. Bicara tentang pemajuan kebudayaan adalah bicara tentang ekosistem kebudayaan. Merawat dan menyehatkan ekosistem kebudayaan adalah tugas pemerintah daerah. Mengapa demikian? Karena di tengah kehidupan masyarakat di daerahlah kebudayaan itu berdenyut. Membangun semangat gotong royong di tengah warga, memastikan masyarakat bebas mengekspresikan kebudayaannya, itulah pemerintah daerah yang mengupayakan pemajuan kebudayaan. Pemerintah daerah yang demikian percaya, jalan kebudayaan adalah jalan pembangunan yang sesungguhnya. Anugerah Kebudayaan Indonesia kategori pemerintah daerah adalah penghargaan kebudayaan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada pemerintah daerah, kabupaten, dan kota yang memiliki dan mengelola sumber daya alam dan budaya secara kreatif, berkeseimbangan, dan berkelanjutan yang melibatkan partisi masyarakat sehingga berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Dalam 5 tahun terakhir muncul sebagai daerah yang kental dengan kesundaan. Berbagai taman kota dibangun dan dipermanis dengan patung tokoh-tokoh dari dunia pewayangan hingga pejuang kemerdekaan. Salah satu yang paling terkenal adalah Taman Air Mancur Sri Baduga di Situ Bulet. Penghargaan ini akan menjadi motivasi kami untuk terus melakukan pembangunan yang didasari oleh kearifan budaya lokal, khususnya adalah budaya Sunda. Dan hal ini tentu harus kemudian mendukung dan mendorong dalam kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purwakarta. Kabupaten Garut, Jawa Barat. Parijs Van het Oosten, surga dari dunia timur. Kata orang-orang Belanda di masa kolonial tentang keindahan Garut. Swiss van Java, Swiss di Jawa, demikian
sebutan lain untuk Garut yang konon terkenal di awal abad ke-20 berkat foto-foto Tiliwe Seborn tentang Garut yang eksotis dengan pemandangan gunung, lembah, dan keindahan alamnya yang aduhai. Kini pemerintah Kabupaten Garut sedang membangun kembali citra itu lewat bidang pariwisata, budaya, dan industri kreatif agar dapat menyejahterakan rakyatnya. Insya Allah budaya Kabupaten Garut akan menjadi bagian daya tarik pariwisata untuk datang ke Garut dengan slogan Orang Garut, Somea Hade Kasema. Yang kedua, kita kolaborasi dari sisi makanan, kita juga dari sisi wisata buatan, wisata alamnya sudah cukup banyak, dan tentu dikolaborasi dengan adanya manajemen profesional di bidang kepariwisataan dan kebudayaan. Pemerintah Kota Yogyakarta. Yogyakarta terkenal dengan berbagai macam sebutan seperti kota pelajar, kota perjuangan, dan kota budaya. Hal tersebut tidak lepas dari sejarah dan kehidupan masyarakatnya. Istilah kota budaya tidak lepas dari lestari serta majunya seni dan budaya di Yogyakarta. Sampai saat ini, kita masih dapat melihat keraton, berbagai perayaan, dan festival kebudayaan dari yang bersifat tradisional hingga kontemporer. Sejak awal bangkit berdirinya Kota Yogyakarta itu, potensi seni dan budaya adalah menjadi perhatian kita semua. Artinya apa yang menjadi gerak, langkah, dan dinamika yang ada di lingkungan Kota Yogyakarta itu memang berbasis seni dan budaya. Upaya pemajuan kebudayaan mesti mengindahkan ekosistem kebudayaan. Sejarah mencatat, ekosistem kebudayaan di sebuah daerah terbentuk dan menjadi sehat karena peran komunitas budaya dan seni di daerah itu. Mereka yang berkumpul untuk bergotong royong mengupayakan kerja-kerja kebudayaan dari kondisi yang kerap jauh dari ideal. Pada komunitas seni budaya dengan semangat gotong royong itulah upaya merawat ekosistem kebudayaan berdenyut. Anugerah Kebudayaan Indonesia kategori komunitas adalah penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada satu kelompok sosial masyarakat yang memiliki aktivitas di bidang kebudayaan dan berkontribusi dalam pemajuan dan pelestarian kebudayaan secara berkesinambungan. Rumah Hitam, Batam, Kepulauan Riau. Komunitas seni Rumah Hitam merupakan wadah berkumpul bagi para pelaku seni, pecinta seni, dan orang-orang yang menaruh kepedulian terhadap seni budaya. Anggota yang tergabung dalam komunitas ini tidak hanya individu yang memiliki latar belakang pendidikan seni, tetapi juga mereka yang pada mulanya sama sekali tidak mempunyai latar belakang seni, namun memiliki keinginan sangat kuat untuk menggali dan mengembangkan diri menjadi orang kesenian. Perlu menyalakan pelita agar rumah yang hitam tadi sekitaran saya paling tidak tercahayakan. Itulah akhirnya berkembang menjadi tempat berkumpul kawan-kawan yang musik, tari, teater, seni rupa, sastra, macam-macam. Paguyuban Lahan Parahyangan, Sukabumi, Jawa Barat. Kehadiran Paguyuban Lahan Parahyangan atau biasa disebut Palapa tidak lepas dari upaya merespons perubahan gaya hidup masyarakat lokal yang telah terkontaminasi arus globalisasi.
Merujuk pada hal tersebut, Palapah pun hadir menjadi semacam penyanggah agar masyarakat lokal tidak terlalu jauh terperangkap dengan cara membentuk kembali karakter generasi masyarakat lokal yang beragama, bersusila, dan berbudaya. Setiap wilayah itu punya identitas, cuma identitas ketika tidak dijaga makanya akan hilang. Setelah hilang identitasnya maka daerahnya hilang, bangsanya akan hilang. Nah, kalau misalkan ekonomi tadi udah terangkat, ya tadi rasa memilikinya akan timbul, ya akan terjaga ketahanan kebudayaan. Samsara Living, Karangasem, Bali. Kehadiran Samsara Living Museum adalah sebagai sebuah aktivasi yang dirancang untuk memberikan fungsi penggalian, pelestarian, hingga pengembangan potensi sumber daya unggulan daerah. Bingkai kata Museum Kehidupan tidak saja diartikan sebagai suatu tempat disimpannya benda-benda bersejarah dalam kehidupan masyarakat Karangasem. Namun, ia juga memiliki dimensi tempat bersemainya sebuah proses pemaknaan kembali nilai-nilai luhur sebagai suatu pengetahuan lokal atau local wisdom yang dapat dijalankan sebagai pedoman hidup manusia Bali. Samsara Living Museum ini adalah sebuah museum kehidupan tentang siklus hidup manusia Bali, mulai dari bayi dalam kandungan. Lahirnya Samsara Living Museum ini sebagai satu tempat konservasi, preservasi, edukasi, termasuk pengembangan budaya itu sendiri. Pedati, Palu, Sulawesi Tengah. Pertikaian dan perang saudara antar etnis antar suku yang kerap menelan korban jiwa dan saling menyalahkan telah menumbuhkan kegelisahan mendalam bagi sekelompok anak muda di Palu, Sulawesi Tengah. Mereka sungguh prihatin menyaksikan persaudaraan antar anak bangsa terkoyak semakin dalam dan terpuruk. Komunitas pedati pun hadir di tengah-tengah masyarakat Palu, Poso, dan sekitarnya dengan meniti jalan budaya, khususnya melalui konsep musik garapan berbasis tradisi lokal. Sebelum 2006, pasca konflik Poso, pedati bersama kawan-kawan terjun dan terlibat di dalam bagaimana resolusi konflik di Sulawesi Tengah. Nah, pedati saat itu masih ngamen sana-sini, kemudian turun ke kampung-kampung, mempunyai visi yang sama, yaitu untuk menyampaikan pesan-pesan kearifan dan pesan-pesan bagaimana membangun kedamaian dan perdamaian di Sulawesi Tengah. Memajukan kebudayaan bukan hanya memajukan objek-objek kebudayaan saja, melainkan memajukan pula ekosistem yang membuat objek-objek tersebut ada dan berkembang. Ekosistem tersebut terhubung pada masalah-masalah di luar sektor kebudayaan. Maka, pemajuan kebudayaan adalah usaha memenangkan kepentingan kebudayaan nasional di seluruh lini pembangunan, menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Puji syukur Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan yang penting dan membahagiakan ini. Dewasa ini, Indonesia menghadapi berbagai tantangan nyata di bidang kebudayaan, khususnya yang berkaitan dengan toleransi antara kelompok agama dan budaya. Kencangnya gelombang modernitas dan disrupsi teknologi, serta masih lemahnya posisi budaya Indonesia dalam konteks pertukaran budaya global. Di samping itu, pandemi global juga memberikan tantangan lebih besar bagi kita semua. Inovasi di segala lini ini menjadi kata kunci untuk mencari jalan keluar. Meski seringkali dianggap bertentangan, inovasi dan konservasi dalam konteks pelestarian budaya sebenarnya saling berkaitan dan mempengaruhi. Inovasi dapat menjadikan budaya lebih bermanfaat dan lebih dekat dengan masyarakat, sehingga tumbuhlah kesadaran untuk melestarikan budaya.
Di sisi lain, hasil dari kerja konservasi akan menjadi modal untuk kebaruan yang kreatif dan otentik. Kedua hal tersebut jugalah yang menjadi prinsip dasar dari Anugerah Kebudayaan Indonesia, yang merupakan ajang untuk mengapresiasi aneka terobosan dalam upaya pemajuan kebudayaan yang dilakukan oleh individu, komunitas, dan pemerintah daerah. Anugerah Kebudayaan Indonesia tahun 2020 secara khusus menggarisbawahi teladan inovasi dalam kaitannya dengan situasi krisis yang disebabkan pandemi. Para peraih Anugerah Kebudayaan Indonesia telah memberikan teladan inovasi tersebut sehingga kita memiliki rujukan tentang jalan kebudayaan yang mesti ditempuh untuk memperkuat kehidupan bersama sebagai bangsa. Melalui kegiatan ini, Kemendikbud ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para tokoh penerima penghargaan sebagai putra-putri terbaik bangsa yang berprestasi dan berdedikasi tinggi terhadap pemajuan kebudayaan di Indonesia. Pemberian Anugerah Kebudayaan Indonesia ini diharapkan mampu memotivasi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk lebih peduli terhadap pengembangan kebudayaan di negaranya. Semoga kegiatan ini dapat mendorong pelajar dan kaum muda di seluruh Indonesia untuk berani berpikir kritis dan bertindak kreatif demi pemajuan kebudayaan. Kami juga berharap Anugerah Kebudayaan Indonesia memberikan inspirasi kita semua untuk bersemangat gotong royong dalam menuju satu tujuan, yaitu Indonesia Maju. Selamat kepada para peraih Anugerah Kebudayaan Indonesia tahun 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Pendekatan keteladanan cukup efektif diterapkan secara simultan untuk menjembatani kebutuhan generasi muda tentang kehadiran tokoh atau figur yang dapat diteladani, baik dalam tataran pemikiran, sikap, maupun tindakan dan perilaku. Apresiasi kepada tokoh seniman, budayawan, sejarawan, filsuf menjadi sangat penting. Bukan hanya pada karyanya, tetapi juga yang lebih penting lagi adalah pada proses pencapaiannya. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam momen berharga ini. Sampai jumpa di Anugerah Kebudayaan Indonesia tahun depan. Budaya maju, Indonesia bahagia. Saya Putri Ayudya mengucap salam untuk negeri.